Cek, 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 1, 2, 3, 2, 1, dicoba. Baik, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mempersembahkan tentang repeater duplex VHF, dimana di bagian RX-nya ini terbuat dari HT Alinco DJ196, sedangkan di bagian TX menggunakan radio rig Motorola GM3688. Repeater ini antara RX dan TX terpisah dengan kabel cor interface sepanjang 6 meter. Jadi bagian RX sendiri, bagian TX tersendiri. Karena ini modelnya terbuka atau tidak menggunakan box, jadi saya menggunakan tatakan atau tempat dudukan dari akrilik. Ini dari akrilik yang saya kasih karet kaki, dan di atasnya ini saya lapisi dengan aluminium. Sama juga yang di bagian TX, terbuat dari akrilik, pakai karet kaki dan dilapisi dengan aluminium. Untuk soket antena, biar tidak putus ataupun lepas, jadi saya menggunakan penyangga siku aluminium. Jadi tidak, apabila ketarik tidak terputus ataupun tidak goyang, dan juga pakem. Untuk menghidupkan radio bagian RX, saya menggunakan seperti biasa modul step down yang 3 ampere, karena bagian RX ini tidak membutuhkan arus yang besar, jadi cukup menggunakan step down 3 ampere. Untuk voltnya saya set sekitar 7,8-7,7 ini. Kalau di bawah 7,7 indikator lampu itu, indikator baterai itu seperti 0. Tapi kalau di atas 7,7 maksimal 8 volt, jangan di set di atas 8 volt. Maksimal 8 volt. Dan modul step down ini di samping menghidupkan radio juga menghidupkan cor interface ini.
di mana cor ini ada indikator RX dan indikator TX serta indikator power supply on di sini. Di sini berwarna biru, di sini berwarna hijau untuk RX, di sini berwarna merah untuk TX. Untuk cosnya, karena Alinco ini mempunyai fitur EXP atau External Terminal Control, jadi tidak perlu repot-repot untuk mencari cos Alinco DJ195 ataupun Alinco DJ196. Untuk kalau menggunakan jack EXP-nya itu seperti ini. Di bagian tengah yang menggunakan jack 2,5 mm di bagian soket mic. Jadi keluarnya 5 volt. Di sini keluarnya 5 volt. Jadi tidak terlalu ribet untuk mencari cosnya. Cukup bisa menggunakan jack stereo yang ukuran 2,5 mm. Tentunya di bagian fitur EXP-nya harus di-on-kan. Kalau di-off-kan, cosnya itu tidak berfungsi. Untuk audio dari speaker, saya menggunakan dari speakernya. Untuk volume saya set sekitar 13. Kalau kurang keras mungkin bisa ditambah, ataupun kalau kurang bagus atau agak gembret dan lain-lain bisa diturunkan. Jadi bisa dimainkan di volumenya. Kalau yang saya pakai ini, saya pakai volume 13. Untuk level volume ini, kalau di Alinco DJ196 itu 0 sampai 20 untuk levelnya. Saya pakai yang 13. Nyampe ngerti Mas? Oh, di atas juga ada JNE. DNAP, DNC. Niku konco-konco yang kumbang patung nopo ngoten niku. Iki dipaketne ngantos penggubung mriki. Ada Pak, niki bisa nanti. Jadi karena ini masa-masa seperti ini saya turun takut. Gitu. Selanjutnya terhubung ke, kalau ini kabel ke adaptor. Karena ini 7,7 berarti minimal input 8 volt. Kalau maksimal bisa menggunakan berapapun. Bisa 15, 12, 13, 5 sampai 24 volt. Terhubung dengan kabel dari cor ini, kita hanya membutuhkan 3 kabel, yaitu ground, terus audio output, dan PTT. Jadi hanya 3 kabel, jadi bisa menggunakan kabel skerem. Usahakan kabel yang bagus skeremnya, karena ini berjauhan. Kalau kabel skerem yang bagus itu mempunyai pelapis aluminium. Terhubung ke radium rig Motorola GM3688 ini ke bagian soket pin di belakang. Jadi yang dibutuhkan pin nomor 2 itu input audio ke mic ini, ke mic input. Terus pin nomor 3 PTT dan
pin nomor 7 itu ground. Ini saya beri tanda biar tidak terbalik pada saat pemasangan. Ini saya kasih tanda. Ini A artinya atas. Jadi kalau dimasukkan ke radio rig ini berfungsi menjadi sebuah repeater. Kalau input DC-nya ini, kalau radio rig Motorola bisa menggunakan antara 11 volt sampai 14 volt. Jangan lebih dari 14 volt. Kalau untuk radio rig-nya. Kalau untuk radio RX-nya karena menggunakan modul step down bisa 8 volt sampai 24 volt. Untuk repeater ini rencana digunakan untuk hanya intern atau jangkauan tidak terlalu luas, biar tidak terganggu ataupun dimasuki frekuensi splateran. Jadi saya menggunakan di bagian RX ini maupun di bagian TX saya menggunakan tone squeal. Jadi walaupun frekuensinya sama, seumpama RX di set 140 MHz, sama-sama frekuensi 140, tapi kalau ini dikasih tone squeal itu tidak bisa membuka cor repeater, tidak bisa menghidupkan. Yang ada hanya tanda sinyal masuk, tapi tidak menghidupkan cor interface. Kalau tone scale-nya tidak sama. Jadi untuk menghidupkan cor itu apabila dikasih tone scale harus frekuensinya sama, tone scale-nya sama. Jadi aman terhadap splateran, karena kita tahu frekuensi VHF atau frekuensi 2 meteran ini sangat banyak yang menggunakan. Karena biar tidak saling mengganggu, itu dibuatlah frekuensi yang menggunakan tone scale. Dan saya set dengan offset yang sangat jauh antara RX dengan TX biar lebih maksimal untuk penerimaan RX. Karena kita ketahui apabila pemasangan antena itu terlalu dekat antara RX dan TX, pancaran TX akan mengganggu penerimaan dari RX. Untuk di bagian radio rig ini saya kasih TOT, timer out timer 60 detik. Jadi apabila terjadi jamming atau HT pengguna itu tertekan terus, apabila melebihi 60 detik maka radio rig ini langsung memutuskan secara otomatis. Jadi aman terhadap panas yang berlebihan karena ada TOT-nya, timer out timer. Jadi apabila Anda mempunyai repeater, biar mungkin kena jamming atau splateran, kalau tidak dikasih TOT ini mungkin seumpama seharian itu di jamming ataupun beberapa jam, maka akan pesawat sangat panas. Tapi kalau kasih TOT selama yang jamming itu tidak melepas PTT kembali, maka radio rig ini akan mematikan secara otomatis karena ada fitur TOT-nya. Kalau HT maupun rig rata-rata mempunyai fitur timer out timer. Untuk di bagian cor interface ini, untuk delaynya bisa di setel kurang lama ataupun kurang cepat dengan mengetrim pot yang ada di PCB-nya itu. Karena ini menggunakan PTT ID MDC1 yang bunyi cekrik itu. Jadi untuk delaynya harus dibuka sedikit sekali. Kalau delaynya ditutup, bunyi cekriknya tidak akan
eh, tidak akan ada umpan baliknya kalau delaynya ditutup. Jadi delaynya cukup dibuka sedikit saja, maka pada saat kita mencoba terus dilepas akan ada umpan baliknya itu, krik gitu. Kalau Alinco DJ 196 ini bagian RX, untuk pengesetan bisa secara manual pakai tombol-tombol. Apabila mungkin ingin berubah ataupun mengganti frekuensi, bisa menekan tombol-tombol di bagian RX. Untuk di bagian motorik Motorola ini harus menggunakan kabel data atau kabel program. Karena ini waktu dikirim ke saya ini tidak ada pangkon bracketnya, maka saya buatkan juga menggunakan aluminium. Di samping untuk sebagai penghantar panas apabila radio rig ini mulai panas atau hangat, juga sebagai tatakan biar akrilik ini lebih kuat. Plat aluminium saya beli di toko pembuat plat nomor mobil ataupun sepeda motor itu. Jadi ini kuat. Termasuk yang ini. Karena menggunakan akrilik dan plat aluminium, serta untuk benturan atau pergeseran apabila ditaruh di meja dan di lantai, karena menggunakan karet kaki itu lebih mencekrak, lebih tidak bergeser. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih.